Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya ibu-ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Insyira Putri Ramadhani, mahasiswi jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung, semester 6, yang saat ini sedang melakukan praktikum asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, yaitu dengan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Nah, pada pagi ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai gingivitis atau radang gusi. Apa sih yang dimaksud dari gingivitis atau radang gusi ini? Gingivitis atau radang gusi ini merupakan suatu masalah kesehatan gigi dan mulut pada jaringan lunak gigi, yaitu pada gusi, di mana radang gusi ini merupakan suatu reaksi tubuh terhadap bakteri ataupun benda asing yang dimana ditandai dengan adanya panas, nyeri atau bengkak, dan juga gangguan pada fungsi dari gusi itu sendiri. Nah, penyebab dari radang gusi ini ada beberapa, yang mana yang pertama itu adalah plak. Nah, plak ini merupakan lapisan tipis yang berisi sisa makanan dan juga bakteri. Kemudian yang kedua yaitu karang gigi. Karang gigi ini merupakan plak yang mengeras, di mana plak yang tidak kunjung terbersihkan, lama-lama dia akan mengeras dan menjadilah karang gigi. Dan yang ketiga yaitu kekurangan vitamin C, di mana vitamin C ini memiliki salah satu fungsi yaitu untuk memperkuat dan membantu pembentukan gusi. Nah, berikut ada satu video mengenai proses terjadinya radang gusi. Nah, dalam video ini dilakukan sebuah pengukuran kedalaman gusi menggunakan periodontal probe. Nah, untuk gusi yang sehat itu yaitu memiliki kedalaman 2-3 mm. Ketika ada sisa makanan yang tersisa pada sela-sela, terutama pada perbatasan antara gigi dan gusi, ini akan menyebabkan reaksi pada gusi itu sendiri, sehingga terjadi pembengkakan. Ketika terjadi pembengkakan, maka kedalamannya akan bertambah. Kemudian, jika tidak kunjung terbersihkan, ini akan semakin memperparah kondisinya, yaitu plak yang menempel akan semakin banyak, dan ini akan semakin menurunkan gusi dan akan semakin membuat gusi itu semakin bengkak. Kemudian plak yang kemudian tidak terbersihkan ini lama-lama akan mengeras dan menjadilah karang gigi, di mana karang gigi ini biasanya warna kuning hingga kecoklatan. Lama-kelamaan jika ini semakin dibiarkan, maka jaringan pendukung gigi di sekitarnya, seperti di sini ada seperti tulang, lalu ada jaringan-jaringan yang lain, ini akan semakin menurun dan akan terganggu fungsinya, sehingga akan menyebabkan gigi jadi goyang. Nah, selanjutnya ada gejala dari radang gusi itu sendiri. Yang pertama yaitu gusi bengkak. Jadi adanya pembengkakan pada bagian gusi yang meradang sebagai bentuk reaksi tubuh terhadap bakteri. Kemudian yang kedua yaitu adanya perubahan warna pada gusi itu sendiri. Gusi yang sehat itu biasanya berwarna merah muda, sedangkan gusi yang meradang itu berwarna merah terang. Dan yang ketiga yaitu gusi mudah berdarah. Seperti salah satu contohnya adalah ketika sikat gigi. Nah, sikat gigi kita perasaan kok nggak keras ya, tapi kok berdarah. Nah, itu salah satu gejala atau tanda bahwa gusi kita ada yang meradang. Dan yang terakhir yaitu bau mulut. Nah, bau mulut ini adalah respon dari aktivitas bakteri, di mana aktivitas bakteri bersamaan dengan sisa makanan tadi yang tidak kunjung terbersihkan dalam lapisan plak, ini akan menyebabkan suatu pembusukan, di mana nanti bakteri itu akan menghasilkan sebuah gas, dan gas inilah yang akhirnya menyebabkan bau mulut. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mencegah radang gusi ini? Yang pertama adalah rutin menyikat gigi, yaitu dianjurkan minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Yaitu pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kenapa pagi hari setelah sarapan, tidak saat mandi? Karena ketika kita sikat gigi setelah sarapan, itu artinya kita mempersiapkan kondisi mulut kita, kondisi gigi kita yang bersih dari sisa makanan untuk menjalani aktivitas kita selama sehari full.
Sedangkan ketika kita sikat gigi dulu baru itu makan, maka sisa makanan setelah kita sarapan itu akan tersimpan sepanjang hari hingga nanti kita sikat gigi lagi pada saat malam hari. Dan itu akan meningkatkan resiko kita mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut, salah satunya radang gusi. Yang kedua yaitu dibantu dengan obat kumur. Obat kumur ini seperti yang banyak dikenal, ada yang Listerin atau dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk memaksimalkan hasil sikat gigi kita. Karena obat kumur ini juga diklaim dapat membantu membersihkan sisa makanan yang terperangkap di gigi dan mulut kita. Yang selanjutnya yaitu adalah menggunakan benang gigi. Nah, mungkin benang gigi ini masih belum banyak orang yang mengetahui, tapi benang gigi ini memiliki manfaat yang sangat baik, terutama untuk memaksimalkan hasil sikat gigi, di mana benang gigi ini gunanya untuk membersihkan sela-sela gigi. Dan sela-sela gigi ini biasanya yang lebih banyak sisa makanan yang memang tersimpan di sana, tidak terbersihkan oleh sikat gigi. Dan yang terakhir adalah konsumsi buah dan sayur. Ini konsumsi buah dan sayur ini berhubungan dengan vitamin C. Di mana vitamin C seperti yang tadi telah saya sebutkan, vitamin C ini memiliki satu fungsi yaitu untuk membantu memperkuat dan pembentukan gusi. Sehingga ketika terjadi radang gusi, konsumsi vitamin C yang terdapat pada buah dan sayur ini akan dapat membantu memulihkan kondisi gusi. Selain itu juga, buah dan sayur ini memiliki kemampuan self-cleansing atau membersihkan sendiri, sehingga ketika kita setelah makan, lalu kita makan buah dan sayur, sisa makanan yang tersisa di dalam gigi kita, di dalam mulut kita bisa dibantu terbersihkan oleh buah dan sayur yang kita makan. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selain itu juga, ketika memang kita mendapati gusi yang bengkak atau gusi yang mudah berdarah, sebaiknya kita konsultasikan ke dokter gigi untuk mengetahui sejauh mana keparahan dari masalah kesehatan gigi dan mulut kita. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Barangkali dari ibu-ibu sendiri ada yang masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan melalui WhatsApp grupnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.